Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan contoh soal. Yang pertama, metode penjumlahan. Tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial berikut. Y aksen kurang 2Y aksen tambah Y sama dengan E pangkat X tambah X. Penyelesaiannya itu pada langkah pertama kita menentukan solusi persamaan diferensial homogen, yaitu Y aksen kurang 2Y aksen kurang Y sama dengan 0. Kemudian persamaan karakteristiknya, yaitu M pangkat 2 kurang 2M tambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya akar-akar persamaan karakteristiknya, yaitu M1 sama dengan M2 sama dengan 1. Kemudian solusi umum sama dengan YN kurang C1E pangkat X tambah C2E pangkat X. Selanjutnya langkah kedua, menentukan solusi persamaan diferensial tak homogen, yaitu Y aksen kurang 2Y aksen tambah Y sama dengan E pangkat X tambah X. Fx-nya itu sama dengan E pangkat X tambah X secara tabel. YE sama dengan C1E pangkat X tambah C2E pangkat X tambah C3. Pada suku K1 itu E pangkat X adalah solusi ganda persamaan diferensial homogen. Solusi umum persamaan diferensial homogen yakni YT sama dengan C1X kuadrat kali XE pangkat X tambah C2X tambah C3, sehingga Y aksen P-nya itu sama dengan 2C1E pangkat X tambah C1XE pangkat X tambah C1X kuadrat E pangkat X tambah C2. Dan Y aksen P-nya itu 2C1E pangkat X tambah 2C1X E pangkat X tambah 2C1 tambah XE pangkat X tambah C1X kuadrat E pangkat X. Kemudian kita substitusikan YP, Y aksen P, Y aksen P ke persamaan yang didapat, yaitu 2C1E pangkat X tambah P4 tambah C1XE pangkat X dan seterusnya. Kemudian menyamakan koefisien-koefisien yang berpangkat sama dan diperoleh konstantanya itu C1 sama dengan 1/2, C2 sama dengan 1, C3 sama dengan 2. Jadi solusi umum persamaan diferensial tak homogen itu sama dengan YP sama dengan C1X kuadrat E pangkat X tambah C2X tambah C2 sama dengan 1/2 X kuadrat C pangkat X tambah 2. Yang terakhir langkah ketiganya, yaitu menentukan solusi persamaan diferensial. Jadi solusinya itu Y sama dengan YN kali X tambah YP kali X sama dengan C1E pangkat X tambah C2X E pangkat 3 tambah 1/2 X kuadrat E tambah pangkat X kali X tambah 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh soal tentang persamaan diferensial tak homogen berordean dengan koefisien konstan dengan menggunakan metode inverse operator yang dilakukan dengan cara support FD dinyatakan sebagai jumlahan n pecahan parsial. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal untuk metode support FD dinyatakan sebagai jumlahan n pecahan parsial.
Adapun soalnya yaitu tentukan penyelesaian umum dari Y double aksen dikurang 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan E pangkat 4X. Untuk menjawabnya, kita harus melakukan beberapa langkah. Langkah pertama yaitu kita menentukan faktor linearnya, yaitu M1 dan M2. Nah, sebelum itu kita harus membentuk homogen PD-nya, yaitu D pangkat 2 dikurang 5D ditambah 6Y sama dengan 0, atau D kurang 2 dikali D kurang 3Y sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan persamaan karakteristiknya yaitu M kurang 2 dikali M kurang 3. Nah, dari situ maka faktor linearnya adalah M1 sama dengan 2 dan M2 sama dengan 3, sehingga penyelesaian homogennya yaitu YK sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat 3X. Untuk langkah kedua, kita nyatakan seper FD sebagai jumlahan N pecahan parsial, di mana bentuknya adalah seper FD sama dengan N1 per D kurang 2 ditambah N2 per D kurang 3. Untuk langkah ketiga, kita menentukan besarnya N1 dan N2 dengan cara menyatakan koefisien dari masing-masing pembilang di ruas kanan dan di ruas kiri, sehingga kita dapat membentuk D kurang 3 dikali N1 ditambah D kurang 2 dikali N2 sama dengan 1. Nah, kita sederhanakan menjadi N1 ditambah N2 kali D dikurang 3N1 ditambah 2N2 sama dengan 1. Ini berarti N1 dan N2 sama dengan 0 dan 3N1 ditambah 2N2 sama dengan min 1, sehingga kita memperoleh koefisien N1 sama dengan min 1 dan N2 sama dengan 1. Nah, cara untuk memperoleh N1 dan N2 itu kita lakukan dengan cara substitusi. Selanjutnya untuk langkah keempat, menentukan penyelesaian partikular YPX, di mana rumus YPX yaitu N1E pangkat M1X integral I E pangkat min M1X dx tambah N2E pangkat M2X integral Q E pangkat min 2 min M2X dx. Nah, kita masukkan nilai yang kita dapat yaitu min E pangkat 2X integral E pangkat 4X dikali E pangkat min 2X dx ditambah E pangkat 2X integral E pangkat 4X dikali E pangkat 3X min 3X dx. Karena memuat variabel yang sama, maka pangkatnya kita jumlahkan sehingga memperoleh min E pangkat 2X integral E pangkat 2X dx ditambah E pangkat 3X integral E pangkat X dx. Kemudian kita integralkan E pangkat 2X dan integral dari E pangkat X, sehingga kita memperoleh min E pangkat 2X dikali E pangkat 2X per 2 ditambah E pangkat 3X dikali E pangkat X. Kita sederhanakan menjadi min E pangkat 4X per 2 ditambah E pangkat 4X. Kemudian menjadi min 1/2 E pangkat 4X ditambah E pangkat 4X. Nah, kemudian kita jumlahkan, kita samakan penyebutnya dan menghasilkan 1/2 E pangkat 4X. Nah, dari keempat langkah tersebut kita dapat memperoleh penyelesaian umumnya yaitu Y sama dengan YK ditambah YB, di mana Y sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat 3X ditambah 1/2 E pangkat 4X. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin menjelaskan metode singkat. Contohnya yaitu carilah persamaan umum PD dalam kurung D pangkat 3 dikurang 3D ditambah 2 tutup kurung Y dikali Y sama dengan E pangkat 3X. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita selesaikan dulu solusi YN-nya. YN sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat 2X. Nah, yang kedua kita selesaikan solusi YP-nya. Nah, YP sama dengan 1 per dalam kurung D pangkat 2 dikurang 3D ditambah 2 dikali dengan E pangkat 3X sama dengan 1 per
uh, dalam kurung D-nya itu kita misalkan dengan 3, maka dalam kurung 3 tutup kurung pangkat 2 dikurang 3 dikali dalam kurung 3 tutup kurung ditambah dengan 2 tutup kurung dikali dengan E pangkat 3X. Nah, sama dengan karena tadi 3 pangkat 2 sama dengan 9 dikurang 3 kali 3 sama dengan 9 ditambah 2, maka hasilnya itu U2. Maka hasilnya sama dengan 1/2 E kali E pangkat 3X. Nah, yang terakhir solusi umum PD. Solusi umum PD adalah Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat 2X ditambah 1/2 E pangkat 3X. Nah, ini kita solusi umum PD ini kita gabungkan dari nilai hasil solusi YN ditambah dengan solusi YP-nya, hasil dari solusi YP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode integral penyelesaian persamaan diferensial linear tak homogen (ORDN) koefisien konstanta. Dengan soal, carilah persamaan umum persamaan diferensial Y aksen kurang 2Y aksen tambah Y sama dengan E pangkat X tambah X. Langkah 1, bentuklah homogen persamaan diferensial, yaitu D pangkat 2 kurang 2D tambah D dalam kurung kali Y sama dengan E pangkat X tambah X. Dengan penjambaran, D kurang 1 dikali D kurang 1 kali Y sama dengan E pangkat X tambah X, maka penyelesaian homogen YK sama dengan C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat X sama dengan E pangkat X kali C1 tambah C2. Langkah 2, penyelesaian partikular YP. YP sama dengan seper D kurang 1 kurang seper D kurang 1 dikali E pangkat X sama dengan seper D kurang 1 pangkat 2 dikali E pangkat X. Misalkan U sama dengan seper D kurang 1 dikali E pangkat X jika dan hanya jika D kurang 1 kali U sama dengan negatif E pangkat X. Maka U sama dengan E pangkat X integral negatif E pangkat negatif X E pangkat X du sama dengan E pangkat negatif X integral dx sama dengan negatif X E kali pangkat X. Jadi YP sama dengan negatif X E pangkat negatif X. Langkah ketiga di periode penyelesaian umum, Y sama dengan C1 E pangkat X tambah C1 E pangkat X kurang E pangkat negatif X. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.